saudara, berjumpa lagi dengan saya Farida Malia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng yang pastinya akan mengangkat tema-tema yang saat ini sedang menjadi sorotan publik. Dan tema yang akan kita angkat kali ini adalah ODGJ, orang dengan gangguan jiwa bakal nyoblos di pemilu 2024. Untuk membahas terkait dengan tema kita kali ini, langsung saya akan tanyakan pada Pak Muslim selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jawa Tengah. Apa kabar nih Pak? Baik. Alhamdulillah, fresh gitu ya. Fresh. Meskipun di tengah kesibukan. Iya, harus tetap berusaha fresh, Mbak. Fresh lah, iya, jadi okay. lebih ini semangat gitu ya. Pak Muslim, ini yang menjadi sorotan publik, yang banyak menjadi publik masih mungkin sosialisasi belum begitu banyak ya. Jadi masyarakat tuh masih, maksud sih bener nggak sih ODGJ boleh nyoblos di pemilu 2024? Nah, yang melatar belakangi sebenarnya apa sih? Iya, dulu memang ada salah satu syarat pokok gitu ya untuk seseorang bisa memenuhi sebagai pemilih. Salah satu syaratnya itu adalah tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Di beberapa pemilu sebelumnya ini menjadi bagian dari syarat pokok, tetapi di dalam perkembangannya terutama setelah ada putusan MK 135 tahun 2015, ya, kemudian syarat ini dihapus sehingga pemilu 2019 yang lalu, kemudian sekarang pemilu 2024 yang akan datang, memang syarat ini nggak ada, sehingga ya bagian yang dilakukan KPU adalah mendata, kemudian memasukkan orang-orang yang dalam tanda petik itu memiliki disabilitas mental atau sebutannya ODGJ itu memang masuk di dalam daftar pemilih. Dan di Jawa Tengah cukup banyak, karena ada sekitar 44.000 ya. 44.000 di Jawa Tengah? Iya, di Jawa Tengah, dan itu tersebar di berbagai TPS begitu. Di berbagai TPS, berarti ODGJ ini sudah sah bisa nyoblos di pemilu 2024. Ini kan masyarakat masih bingung loh. ODGJ itu pastinya kan nggak semua ODGJ dong. Ada kriteria tersendiri apa ini? Iya, barangkali mungkin begini kan. Hukum dasarnya kan setiap orang itu memiliki hak sebagai warga negara. Betul. Dan setiap orang yang memiliki hak sebagai negara itu harus dipandang bahwa dia adalah sebagai subjek hukum. Nah, dalam kasus ODGJ punya ini, hak gitu ya? Iya, dia tetap punya hak, dan realitas yang kita dapati ya di lapangan itu memang kondisi seseorang dalam disabilitas mental ini itu nggak semua sama gitu. Jadi ada yang dalam posisi tertentu misalnya itu dia memang terganggu gitu ya, tetapi di kesempatan yang lain dia itu seperti seolah-olah normal gitu. Dan saya dalam kasus ini Mbak Lia ya itu punya pengalaman, karena kebetulan saya punya tangga gitu ya. Itu yang kehidupan tiap harinya itu dia jalan-jalan, sehat normal. Bahkan sepanjang yang saya lihat dia itu nggak pernah sakit secara fisik atau sakit seperti kita gitu ya, kadang flu, kadang kemudian meriang gitu. Tapi sepanjang saya lihat itu dia jalan-jalan ke sekeliling desa, gitu ya? ke mana-mana, staminanya full, dalam kondisi nggak pakai baju, hanya pakai celana pendek gitu ya. Iya, nggak masuk angin. Tiap malam itu beberapa kali saya lihat misalnya tidur di musola gitu. Tetapi setiap ada orang yang punya gawe rame-rame itu dia datang. Dalam posisi datang itu seperti minta makan gitu ya. Tapi saya pengalaman pribadi, karena saya kenal orang ini, dulu teman saya waktu sekolah, itu dalam kondisi yang seperti itu saya sodori koran, itu dibaca dan bisa. Oh, berarti dia nggak terganggu? Nggak terganggu ingatannya. Jadi orang, tapi pandangan umum dia adalah disabilitas mental ya. Orang kampung kan nyebutnya dia gila gitu ya. Dia berbeda dengan kita, dia menempatkan diri, kebiasaan sehariannya berbeda dengan pandangan umum, itu dia nggak waras, kira-kira gitu. Tetapi karena saya punya pengalaman waktu kecil berteman gitu ya, dan nggak dalam posisi menjauh, itu waktu datang ke rumah, kemudian saya sengaja tuh sodori koran dibaca itu lengkap dengan persis bunyi seperti yang ada di koran itu.
Itulah yang kemudian karena saya berkecimpung di dunia pemilu ya sebagai KPU itu kemudian membayangkan apakah yang seperti ini gitu ya, kondisi terganggu ingatan jiwanya dalam praktek teman yang saya lihat itu kemudian hak pilihnya kemudian tidak bagian dari yang memenuhi syarat misalnya begitu. Karena dalam situasi itu sesungguhnya yang bersangkutan bisa aja pergi ke TPS, kemudian melakukan proses pencoblosan dan pencoblosannya itu tidak terganggu atau menunjukkan pilihan seperti orang waras gitu loh. Nah, dalam posisi yang seperti itu saya kemudian berpikir, iya ya ternyata ada kondisi orang yang terganggu jiwanya itu berbeda-beda, antara satu orang yang dengan yang lain tuh berbeda. Grade-nya beda-beda ya. Grade-nya berbeda. 1, 2, Memang 3, kalau kita lihat di jalan itu kan ada yang beda grade-nya. Saya sampai sempat berpikir suatu ketika itu ada nggak ya orang yang kemudian punya kemampuan memahami psikologi orang tidak waras itu atau orang gila, karena pasti ekspresinya dia itu beda-beda tergantung tekanan yang mana yang kemudian ada itu ada pressure ya? Sehingga bunyi-bunyinya seperti itu. Kalau Mbak Lia misalnya lihat di jalan-jalan gitu ya, ketemu orang yang katakanlah disebut nggak waras atau gila itu, pasti dia dalam momen tertentu dia juga merasa lapar mencari makan, meskipun karena orang pandangannya seperti itu sehingga dia seperti orang peminta-minta. Nah mungkin ya dalam situasi ini hukum kita kemudian memberi hak yang sama karena juga mereka ketika melakukan sesuatu itu juga punya akibat hukum sehingga dia disebut sebagai subjek hukum yang seperti orang lain, dan dalam konteks pemilu dia diberi hak pilih. Memang dulu ketika syarat tidak terganggu jiwa ingatannya itu ada satu dokumen yang harus dipenuhi, yaitu surat keterangan dokter. Surat keterangan. Nah, kan prakteknya dulu ini nggak harus mudah. Sehat jasmani rohani. Bukan, dia jadi pemilih kan, kalau itu kan calon gitu ya, sehat rohani jasmani gitu ya. Tapi kalau disabilitas mental ini bagi pemilih itu untuk kita menyatakan dia nggak sebagai pemilih karena terganggu jiwanya itu harus melalui surat keterangan dokter. Berarti dikeluarkan dari rumah sakit. Prakteknya hari ini dikeluarkan, besok orangnya sudah normal, sudah sembuh. Sehingga dia nggak menjadi pemilih itu menjadi persoalan. Akhirnya itu dianggap mengurangi hak. Kemudian dengan putusan MK, akhirnya KPU mengambil kebijakan dan itu nggak bagian dari syarat. Akhirnya kita data begitu. Gitu, Pak. Tapi kan masih banyak polemik ya sebenarnya terkait dengan ODGJ yang bakal nyoblos di pemilu 2024. Kita akan bahas lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa bakal nyoblos di pemilu 2024. Pak Muslim tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan apa yang melatar belakangi, kemudian seperti apa. Tapi kan masyarakat ini masih banyak yang berpolemik, bertanya-tanya, ODGJ-nya itu kan kadang mereka dalam waktu tertentu ada yang memang normal gitu. Tapi ada juga dalam waktu tertentu itu mereka kadang kambuh. Terus bagaimana nanti waktu? Iya, dalam situasi kambuh tentu kembali ya kepada pemilih ODGJ ini ya pasti, dan itu kalau misalnya pada akhirnya dia nggak menggunakan hak pilih misalnya, itu sama aja situasinya seperti orang yang normal gitu. Kan orang normal itu orang biasa gitu ya, kita udah data sebagai pemilih di TPS, kemudian juga nggak hadir itu sesuatu yang biasa gitu. Kemudian kebijakan kita karena sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa ODGJ atau disabilitas mental ini bukan bagian dari syarat pemilih, ya kita data. Soal nanti pada saat pemungutan suara berlangsung, kemudian dia sedang gangguan jiwanya itu terjadi misalnya, kambuh gitu ya. Barangkali yang situasi ini ya padanya dia akan sama seperti orang yang biasa yang kemudian nggak datang ke TPS yang misalnya. Golput seperti itu ya. Kan ada waktu juga kan pemungutan suara itu mulai jam 7 sampai jam
13 misalnya ya, dalam rentang waktu ini pada saat komat atau pada saat kambuh ya harusnya nanti dulu gitu. Tapi kalau pada saat sudah reda, apalagi di panti gitu ya, yang memang ada petugas-petugas khusus yang mulai ini, mungkin kebiasaannya kan sudah bisa diketahui. Nanti pada saat tahu kambuhnya itu sudah reda bisa menggunakan hak pilih. Nah, dalam situasi ini di Jateng kita dari 102 TPS lokasi khusus ya, 5 itu diantaranya di panti. Salah satu dari panti ini kebetulan itu TPS lokal khususnya itu penghuni ODGJ ini. Di mana? Itu ada di Pemalang, tepatnya di Balai Resos sama Kerti di Desa Ujung Gede, Kecamatan Ampel Gading. Jadi itu ada satu ya TPS lokasi khusus yang memang pemilihnya itu adalah ODGJ. ODGJ. Ini ODGJ di Jawa Tengah kan ada 44.000 tadi disampaikan oleh Pak Muslim. Berarti untuk mereka yang tidak berdomisili di Pemalang, mereka tetap ada TPS khusus atau bagaimana? Enggak, karena kan TPS khusus itu ada syarat ya. Salah satu syarat pokok itu dia diajukan oleh penanggung jawab panti kalau itu berada di panti gitu ya. Sehingga kalau kita kemarin di dalam proses penyusunan pemilih dan TPS-nya itu hanya ada 5, satu diantaranya adalah yang kebetulan Pemalang ini. Di Pemalang itu pemilihnya ada ODGJ. Bagaimana yang lain? Yang lain itu tidak dalam posisi dia mengajukan satu. Yang kedua barangkali memang di panti yang ada itu tidak memenuhi ketentuan jumlah pemilih, karena lokasi TPS khusus itu ada ketentuannya paling enggak dia harus ada 100 gitu ya. Kalau kurang dari 100 dia lebih baik disebar di TPS di sekitarnya. Dan kalaupun misalnya jumlah lebih dari 100 misalnya, itu sangat tergantung pengelolanya apakah mengajukan sebagai tempat TPS lokasi khusus apa enggak. Tapi berdasarkan proses yang kita sudah lakukan sampai sekarang ini itu ada 5 panti, salah satu di antaranya itu yang di Pemalang itu adalah pemilihnya dulu pada waktu ditetapkan itu 162. Tapi kan itu terjadi perkembangannya. Bisa jadi yang sudah lulus ya. Jadi nggak lagi terganggu jiwanya, terganggu mentalnya, kemudian pulang sehingga dia kembali ke rumah gitu. Tapi ada perkembangan yang nanti menjelang ya, terutama menjelang pemungutan suara itu kita update, karena setiap bulan itu sesungguhnya ada proses pemeliharaan yang itu bertumpu dari apakah ada yang masuk, apakah ada yang keluar, dan itu berlaku juga bagi TPS lokasi khusus ODGJ. Oke, Pak Muslim, untuk bagi yang ODGJ yang sudah lulus dari rumah sakit atau panti kan tetap dalam pantauan biasanya seperti dalam itu pantauan, kan. Nah, mereka yang dalam pantauan ini juga tetap mereka punya hak pilih, biasanya seperti itu. Nah, yang di Pemalang tadi sudah clear ya, maksudnya sudah clear. Yang ODGJ misalkan di Semarang, ini bagaimana? Mereka kalau di Semarang bagian di nanti TPS biasa atau di TPS biasa dia tersebar di sekitarnya gitu ya. Sangat tergantung bagaimana nanti situasi kondisi pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Karena juga jangankan di panti gitu ya, di rutan juga perlakuan kita itu kan nggak mungkin orang keluar dari rutan itu. Nanti dalam kondisi tertentu seandainya orang ini nggak keluar, nanti ada semacam kebijakan yang kita mendatangi. Persis seperti gitu rumah sakit ya, yang sakit dalam hal ini misalnya dia ada di rumah sakit jiwa yang Mbak Lia misalnya bayangkan, ya kita akan datangi dia sebagai pemilih di TPS, penghuni TPS sekitar, yang nanti kita layani dengan cara datang dan menggunakan hak pilih. Tapi juga sangat tergantung bagaimana kondisi jiwa pada saat itu. Dia. Bisa jadi petugasnya, pendampingnya gitu ya, pada saat kejadian kemudian sedang kambuh, dan nanti sepanjang waktu kita masih punya itu diberikan hak pilihnya kepada yang bersangkutan sama seperti yang lain. Oke. Pak, berarti untuk yang TPS biasa nih, misalkan di Semarang ada ODGJ mau nyoblos, berarti kan karena TPS khususnya di Pemalang, di Semarang kan TPS biasa ya, itu tetap didampingi tetap didampingi, kan ada ya formula pendampingan terhadap pemilih itu, bagi terutama apalagi disabilitas mental ya.
disabilitas fisik itu didampingi, orang tua lanjut usia itu juga didampingi, termasuk yang berhak mendapat pendampingan ya barangkali itu adalah disabilitas mental ini. Nah, bagaimana nggak didampingi kalau pas dalam perjalanan ke TPS tiba-tiba kambuh kan gitu. Nah, hal ini yang nanti mungkin secara teknis kita akan koordinasikan apakah kepada pengelola gitu ya, yang petugas pendamping atau kepada keluarga. Untuk mendampingi ini, tapi yang pasti kebijakan terhadap pendampingan itu bisa dilakukan dan KPU akan memfasilitasi itu. Oke, berarti jika ada keluarga yang mungkin saat ini sedang mengalami ODGJ seperti itu dari pihak keluarga, nanti kalau misalkan mau mengajukan nanti saya akan mendampingi seperti itu. Oke, berarti nanti kita akan bahas lagi terkait dengan pengawasannya, pasti ada ekstra dong, tidak seperti yang biasanya. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu ODGJ, orang dengan gangguan jiwa bakal nyoblos di pemilu 2024. Nah, Pak Muslim, tadi kan sudah dijelaskan nih terkait dengan TPS khusus, kemudian bagaimana nanti ODGJ ini kalau mau nyoblos kan ada pendamping seperti itu. Pastinya pengawasannya juga khusus dong. Ada TPS dengan pengawasan yang khusus, tidak seperti dengan TPS biasanya. Apa nih? Saya kira nanti petugas kan akan menandai ya. Jadi kita kan sudah punya data di setiap TPS itu pemilih-pemilih yang memiliki disabilitas gitu ya. Mulai dari fisik, kemudian intelektual, mental yang sedang kita bicarakan ini sampai yang sensorik wicara sama rungu. Nah, ketika misalnya teman-teman petugas KPPS itu menandai di TPS-nya ada pemilih yang memiliki disabilitas mental. Tentu akan melakukan koordinasi termasuk dengan pihak keluarga atau pihak katakanlah kalau itu di rumah sakit ya atau di panti. Itu bagian yang dikondisikan bagaimana nanti penggunaan hak pilihnya itu dilayani. Apakah yang bersangkutan datang ke TPS atau kemudian jemput bola gitu ya. Sehingga nanti teman-teman petugas itu sudah punya perencanaan bagaimana proses itu dilakukan. Treatmentnya sudah dilakukan dan itu juga bagian dari komitmen KPU ya di dalam pelayanan yang sama termasuk disabilitas ini. Apalagi memang yang mental ini butuh treatment khusus bagaimana dia harus menggunakan hak pilih mulai datang atau dijemput dan kemudian hak pilihnya. Jangankan yang memiliki disabilitas gitu. Orang yang usia lanjut juga kalau memang membutuhkan pendampingan itu kita fasilitasi. Tetapi dalam proses pendampingan ini itu memang ada kategori yang ditunjuk oleh yang bersangkutan atau kalau nggak ada itu petugas KPPS bisa menjadi pendamping. Tapi ada syarat juga bagi pendamping itu harus membuat surat pernyataan yang isinya adalah tidak boleh menyampaikan ke orang lain bocorkan isi dari membocorkan itu ya kepada orang lain apa yang kemudian menjadi pilihan dari di bilik suara itu. Termasuk seandainya pendamping ini yang melakukan proses pencoblosan sendiri. Seandainya nih ODGJ-nya kan dia nggak tahu visi misi atau dia juga bingung mau milih yang mana. Pendampingnya yang nyoblos atas pilihan dari pendamping nggak boleh? Nggak boleh. Itu kan tapi kita taunya dari mana Pak kalau dalam bilik suara? Iya kan tadi ya asumsinya pada posisi disabilitas mental ini kan pada saat melakukan proses pencoblosan pada posisi dia normal aja gitu ya, sehat, tidak kambuh gitu ya. Nanti kita juga mungkin perlu pengetahuan khusus nih apakah dalam satu hari itu orang itu kambuh nggak nggak reda-reda gitu atau memang kambuh itu misalnya 1 jam 2 jam sehingga nanti pada saat datang ke TPS pelayan itu dalam kondisi yang normal aja gitu. Yang prima ya setidaknya seperti itu ya Pak. Prima. Takutnya itu kalau ada sewaktu-waktu mereka kambuh gitu. Mungkin karena kondisi mentalnya terguncang karena dulu waktu patah hati seperti itu. Kemudian di TPS ketemu yang mirip mantannya. Dalam situasi ini saya kira antisipasi yang tadi kita sampaikan koordinasi
koordinasi dengan pihak-pihak terkait itu saya kira sangat perlu gitu, terutama misalnya sama dokter yang menangani atau petugas yang mendampingi, memungkinkan apa enggak gitu. Karena kan kembali ya, seperti yang tadi di awal, kenapa ODGJ atau disabilitas mental ini kemudian masih diberi hak yang sama, karena keadaan seseorang itu beda-beda itu tadi, sehingga ya daripada kita menghalangi hak pilih karena dia bagian dari warga negara yang tetap memberikan hak pilih berarti pelayanan itu, tapi pada akhirnya pada saat nanti teknis di lapangannya dia sampai pada misalnya nggak harus memilih karena situasi yang sedang kumat atau sedang kambuh tadi misalnya, yaitu soal lain. Tetapi ini sudah harus dibicarakan, dikoordinasikan antara petugas, dalam hal ini mungkin juga pengawas ya yang ada di situ, kemudian pihak rumah sakit, dokternya, pendampingnya, bahkan mungkin pantauannya ini banyak ya berarti ya Pak. Mbak Lia tahu nggak, kita itu juga mengalami kesulitan ya waktu melakukan proses pendataan coklit. Iya, nggak hanya ODGJ, disabilitas mental kadang-kadang kita mengalami hambatan informasi yang sebenarnya dari pihak orang-orang terdekat. Keluarga itu seperti juga enggan memberikan informasi yang cukup misalnya tentang bagaimana kondisi keluarganya di dalam kaitannya soal disabilitas ini, apalagi disabilitas mental yang memang itu mungkin sensitif. Banyak yang ditutupin pandangan gitu ya. Pandangan banyak orang itu menjadi bagian yang nggak harus disampaikan ke publik, dan kitanya yang kemudian mengalami hambatan itu. Oke. Berarti ini setidaknya pemerintah sudah menyediakan semua memiliki hak pilih, monggo gitu kan. Tapi setidaknya nanti kalau misalkan ODGJ ini mau nyoblos, berarti harus lihat dulu dalam kondisi seperti apa. Ngomong-ngomong, Mbak Lia punya keluarga atau famili? Kalau enggak, Mbak Lia bisa menjadi bagian dari pendamping yang nanti ya. Dan itu bisa menyaksikan secara langsung dari lapangan, dari dekat bagaimana pelayanan KPU, dalam hal ini petugas KPPS dalam melayani pemilih yang khususnya adalah disabilitas mental atau DGJ yang hari ini kita bicarakan. Pak Muslim, ada satu yang mau saya tanyakan, mungkin pemirsa tadi penasaran. Untuk suratnya itu, mungkin yang mau jadi pendamping atau keluarga ini, itu dapatnya di mana? Itu langsung difasilitasi oleh KPPS dan setiap TPS menyediakan itu. Nah, itu. Jadi yang mau jadi begitu pendamping, nanti Mbak Lia jadi pendamping, orang yang ditunjuk misalnya begitu ya, kemudian nanti disodori surat pernyataan yang itu sudah ada di TPS, kemudian surat pernyataan itu ditandatangani, dan salah satunya tidak membocorkan pilihan dari yang dilakukan oleh pendamping ini. Karena pendamping itu bisa hanya mengantarkan, nanti kalau punya kemampuan mencoblos sendiri, nanti pemilih yang mencoblos sendiri, atau sampai dia karena halangan fisik, halangan nggak bisa gitu ya, tidak mampu untuk menyoblos, itu bisa dicobloskan oleh seorang pendamping. Tinggal dia menyebut, tinggal dia menyebut A, B, C, D, E, F, G atau apa gitu ya, tinggal yang bantuin. Oke. Pak Muslim, sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan terkait ODGJ yang bakal nyoblos di pemilu 2024. Meskipun di 2019 juga sudah ya. Iya, sudah. Tapi emang belum. Kan dulu isunya rame juga. Ada isu tentang ini orang gila kok masuk TPS, orang gila kok diberi hak pilih. Karena gitu kan ini Pak Muslim, orang gila ini kan orang gila itu bebas. Orang gila itu pada kondisi gila dia dibebas tugaskan dari beban hidup termasuk hukum-hukumnya itu kan. Kalau syarat di agama, syarat sholat kan dia harus tidak kehilangan akalnya kan, sehingga dia boleh nggak sholat misalnya begitu. Nah, dalam situasi ternyata di lapangannya beda. Itulah yang kemudian kita memahami kenapa ada putusan gitu ya, yang menyatakan bahwa kondisi mental seseorang itu nggak sama. Kalau dia dihukumi dia ODGJ itu ternyata nggak selamanya. Nah, inilah yang melatar belakangi salah satu syarat gangguan tidak terganggu jiwanya atau ingatannya itu kemudian dihapus. Sehingga berarti punya hak pilih. Iya, KPU mengembalikan hak pilihnya dan prosesnya kita data, besok kita beri pelayanan yang sama. Jadi ODGJ memang
akan nyoblos di 14 Februari 2024 nanti gitu ya. Dan syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Muslim, kemudian nanti juga ada TPS khusus. Bagi yang tempatnya tidak ada TPS khusus bisa langsung ke TPS biasa dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Muslim. Matur suwun Pak Muslim atas waktunya. Mbak. Jadi semoga informasi kita ini bisa memberikan inspirasi, bisa menambah informasi bagi pemirsa sekalian. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam program Sapa Jateng. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.